coba sama-sama membuat FPP berdasarkan pendekatan pembelajaran mendalam. Karena ini juga tuntutan sekarang bahwa FPP atau modul ajar yang kita akan buat harus menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, sebelum kita mulai, kita coba sama-sama dulu satukan pengertian kita tentang apa sih itu pembelajaran mendalam. Nah, kalau menurut saya yang sudah saya baca dari workshop yang kita ikuti kemarin, pembelajaran mendalam itu adalah suatu bentuk model pembelajaran yang berfokus kepada bagaimana caranya anak ketika belajar itu, anak itu benar-benar memahami sesuatu konsep, memahami suatu materi yang diajarkan itu secara betul-betul mendalam. Anak-anak itu betul-betul mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi di sini guru itu tidak fokus bagaimana caranya anak itu supaya bisa menghafal pelajaran demi pelajaran, tapi pelajaran materi yang dia dapat itu benar-benar dia pahami dan dia mengerti secara mendalam. Nah, itu sederhananya menurut saya apa itu pembelajaran mendalam. Lalu bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak itu supaya anak itu bisa seperti harapan kita bahwa dia itu mempelajari sesuatu mendalam, masuk di dalam pikiran anak berdasarkan prinsip ini. Ada namanya prinsip berkesadaran, yaitu anak itu fokus pada apa yang dia pelajari, apa yang diajarkan oleh gurunya. Lalu bagaimana caranya supaya anak itu dia betul-betul bisa fokus dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi dia tidak hanya mendengar aja apa yang dijelaskan oleh guru, tapi guru itu betul-betul melibatkan anak itu dalam kegiatan belajarnya, melibatkan pendengarannya, melibatkan matanya, apalagi tangannya bekerja, jadi intinya semua indranya itu ikut dia terlibat di dalam pembelajaran itu. Contoh misalnya kita mau mengajarkan anak tentang kendaraan, khususnya mobil misalnya, supaya anak itu betul-betul memahami bagaimana sih mobil itu. Mungkin sering dia lihat di jalan mobil itu ini bentuknya, terus supaya dia berkesan dan masuk ke dalam pikiran anak, kita ajak anak itu belajar menggunakan sebenarnya yang praktik buat mobil-mobilan, dari persiapan bahannya, persiapan gambarnya, mengerjakan anak kita sama-sama bersama anak-anak. Jadi anak-anak betul-betul aktif terlibat di sana, dan itu tidak akan hilang pengetahuan yang didapat anak akan menempel di kepalanya. Itu yang berkesadaran. Kemudian ada namanya prinsip bermakna. Bermakna di sini maksudnya pengetahuan yang sudah dimiliki anak itu dengan pengetahuan baru yang dia peroleh itu bisa dia kaitkan atau sesuai dengan yang dia alami, pengalaman yang dia. Dan prinsip yang ketiga adalah pembelajaran itu harus menyenangkan bagi anak-anak maupun bagi guru. Jelas kan, menyenangkan anak itu bergembira, senang dia melakukan kegiatan-kegiatan belajarnya. Mungkin dengan berdasarkan prinsip tiga ini barulah bisa tercapai yang namanya proses pembelajaran yang mendalam. Sekarang kita masuk ke bagaimana caranya pembuatan rencana pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam supaya lebih memudahkan kita untuk memahami, karena ini sesuatu yang baru. Hanya saya fotokopikan sama-sama satu. Kita bisa
topik binatang, subtopik binatang ternak, subtopiknya tentang ayam. Kemudian kelompok B usia 5-6 tahun, semester 1 minggu pertama ya. Nah, di sini identifikasi kesiapan murid. Nah, maksudnya di sini kan sebelum guru itu mengajarkan tentang ayam, guru itu harus mencari dulu, menggali dulu sampai di mana pengetahuan anak tentang ayam itu. Bisa saja di sini ada misalnya murid yang tinggalnya di Mataram, sama sekali dia tidak pernah melihat langsung ayam. Ada juga murid yang tinggalnya di kampung, sudah terbiasa melihat ayam. Jadi satu anak itu berbeda-beda dia pengalaman yang pengetahuannya tentang ayam. Nah, nanti di sini kita cantumkan di sini misalnya berapa anak yang sudah mengetahui bentuk ayam itu, bahwa ayam itu berkaki dua, bahwa ayam itu mempunyai ekor, mempunyai sayap dua. Berapa anak yang sama sekali belum pernah melihat ayam. Nah, di sini kita cantumkan di identifikasi kesiapan murid. Kemudian di sini di model pembelajaran mendalam itu sekarang ada yang namanya sering kita dengar rumus 8334. Yang 8 itu apa? Dicantumkan di sini di kolom identifikasi ini 8 dimensi profil kelulusan. Nah, 8 dimensi profil kelulusan ini adalah pengganti daripada P5 ya pada kurikulum merdeka. Itu kan P5 namanya. Sekarang diganti dengan 8 dimensi kelulusan. Ada amalan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Esa, kolaborasi, kemandirian, kreativitas, penalaran kritis, kesehatan, komunikasi. Harus dicantumkan di sini. Kemudian di bawahnya ada lagi kolom desain pembelajaran mendalam. Di kolom desain pembelajaran mendalam ini, disinilah kita sebelum mulai kita akan menentukan CP dulu. Ya, ingat CP kan? Ya, CP. Nah, dari CP ini nanti akan kita ambil TP atau tujuan pembelajarannya. Sampai sini kan kita sudah paham kemarin di berarti di sini tujuannya ya? Ya. Bukan CP-nya. CP juga, TP juga bisa. Mau cantumkan TP-nya saja bisa. Tapi supaya kita lebih jelas, mungkin lebih baik kita taruhkan CP-nya. Nah, misalnya di CP-nya itu ada apa pertama? Nilai agama dan moral. Kita ambil 2. Kan? Kemudian dari jati dirinya kita ambil 2 yang sesuai dengan tema yang kita ambil. Kemudian dari literasi dan STEM-nya kita ambil 2, jadi 6. Nah, berdasarkan 6 CP ini nanti kita kembangkan dia. Kita kembangkan menjadi TP. Bisa jadi 10 macam TP. Nah, harus kita cantumkan. Berarti di mana CP-nya ditaruh? Tidak ditaruh? Atau cuma bisa kita supaya jelas tuh dari mana dia ngambil TP ini. Nah, kita cantum karena CP di atasnya. Biasa dulu CP Ya, dulu CP baru baru TP. Terus kemudian di model pembelajaran mendalam ini juga ada yang namanya 4 rangka pembelajaran. Di sini ada praktik pedagogik. Contohnya belajar berbasis proyek. Nah, belajar berbasis proyek ini bahasanya canggih, padahal ini sudah biasa kita lakukan. Misalnya membuat kandang ayam dengan menggunakan stik es krim, begitu. Atau dengan balok-balok membuat kandang ayam, bisa juga. Terus ini ada namanya rangka pembelajaran kemitraan dalam pembelajaran. Contohnya di sini kolaborasi antara guru dengan murid, atau misalnya ada suatu tema
yang kita harus kolaborasi dengan pihak luar, seperti misalnya kita belajar tentang peternakan ikan lele misalnya. Kita bisa membawa anak ke tempat peternakan ikan lele atau peternakan ayam, kemitraan. Atau misalnya tema pekerjaan bisa bekerja sama dengan pihak puskesmas, terus pemanfaatan digital sudah biasa ya, dan menggunakan LCD. Kemudian ada lingkungan belajar yaitu maksudnya lingkungan di dalam kelas dan di sekitar lingkungan sekolah. Sudah biasa juga kita lakukan ini. Misalnya tema tanaman, lalu kita berada di luar yang berkaitan dengan air, kita bermain air, bermain warna, segala macam. Jadi harus dicantumkan di sini juga 4 rangka pembelajarannya. Kemudian yang kolom pengalaman belajar. Apa yang dicantumkan di kolom pengalaman belajar ini itu 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang tadi itu bagaimana caranya supaya pembelajaran di dalam kelas itu anak-anak itu bisa belajar memahami konsepnya secara mendalam. Tadi sudah saya jelaskan, dan menggunakan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Semua kita harus cantumkan di dalam Terakhir sekarang kolom pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar apa ini maksudnya? Tahap pembelajaran. Pertama, memahami. Kedua, mengaplikasi. Ketiga, merefleksi. Tahap pertama, tahap memahami. Ini sama dengan kegiatan awal. Ya, kegiatan awal. Di kegiatan awal ini kita biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Seperti tadi, pertanyaan pemantik ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anak. Ya, sejauh mana kesiapan anak, sejauh mana pengetahuan anak tentang materi yang akan diajarkan. Misalnya tentang ayam. Siapa yang pernah melihat ayam? Siapa yang menciptakan ayam? Ayam itu berkaki berapa? Menyebutkan ciri-ciri ayam. Nah, kita melakukan pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan tentang materi. Kemudian kedua, masuk ke mengaplikasi. Aplikasi ini di sini anak sudah mulai melakukan permainan-permainan yang disediakan oleh guru. Mengaplikasi ini seperti kegiatan inti. Misalnya anak mengelompokkan gambar yang termasuk binatang ternak, terus mewarnai gambar ayam, menghitung gambar telur ayam. Kemudian tahap merefleksi sama dengan penutupnya. Atau recalling kalau di kurikulum merdeka. Di sini guru mengajak anak untuk menceritakan kegiatan yang telah dilakukan tadi, menanyakan bagaimana perasaan anak ketika berkegiatan tadi. Ya. Kemudian murid diajak untuk menyampaikan apa kesulitannya tadi, apa yang membuat dia tidak senang tadi ketika yang keempat, guru menyampaikan kegiatannya besok apa, kegiatan hari esok. Ya, gampang ya. Ya, seperti mulai aja kita susun dulu ini kan, CP-nya untuk 1 minggu, PP-nya untuk 1 minggu, kegiatannya untuk 1 minggu. Nah, nanti ya ini kita buat jadi hari pertama, hari Senin apa saja, apa tahap
memahaminya kegiatannya. Ya. Hari Selasa tahap memahaminya apa pertanyaan pemantiknya, mengaplikasikannya kegiatan apa, merefleksikannya bagaimana. Jadi seperti model ajar, model ajar. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Di sini Bu Kita sama-sama belajar ya. tadi kemitraan pembelajaran sudah masuk ke proses pembelajaran ya. Di proses pembelajaran itu ada kemitraan pembelajaran. Di sini keterangannya kemitraan difokuskan pada kolaborasi antara guru dan anak, antara anak dan anak. Itu di sini ya. Itu pemahaman saya yang saya baca di sini. Berarti anak ketika dia misalnya kerja kelompok, anak dan anak. Ketika kita dibimbing sama guru antar guru dan anak, itu pemahaman kemitraan pembelajaran karena ini proses pembelajaran. Ya, dari pihak kemitraan bermitra dengan pihak luar ya, yang berkaitan dengan tema apa sesuai tema, misalnya pekerjaan dengan polisi, dengan apa namanya perawat dari puskesmas, dengan damkar ya. Itu aja Pak. Ada lagi? Jadi intinya model pembelajaran mendalam ini di FPP-nya ini kita masukkan 8 dimensi, terus 4 rangka pembelajaran, 3 prinsip pembelajaran mendalam dan 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan mengadaptasi. Kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan Bu Adi, kita akan menjelaskan anak dulu, menanyakan anak dulu pengetahuannya ya, tentang identifikasi awal, menanyakan dulu. Kalau dulu di modul sebelumnya, modul Merdeka Belajar, kita kasih ayamnya dulu, baru dia mengidentifikasi, melihat. Nah beda kalau sekarang kita ada melihat. Sebelum melihat kita kasih identifikasi dulu. Itu berarti ya dia harus kita tanya. Kita tanya sejauh mana pengalamannya, pengetahuannya tentang ayam. Itu perbedaannya berarti dulu. Berarti sekarang dia lebih mendalam lagi, kita gali pengetahuannya. Itu yang sepahami dari penjelasan Bu Adi. Itu aja kesimpulan yang saya dapat. Ya. Ada lagi? Mungkin hanya sampai sini penjelasan saya tentang model FPP dan menggunakan model pembelajaran mendalam. Untuk selanjutnya nanti kita akan saling tukar pikirannya, mana tempat kurangnya, mana salahnya, mana yang harus ditambahkan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.